Kali ini yaitu yang terhormat Dr. Andes Haji Aufarul Maram MSI yang bertema khutbah dengan tema khutbah sabar menghadapi cobaan. Adapun yang bertindak sebagai imam pada kesempatan Jumat kali ini yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Abdul Razak Al-Hafidh MAG. Selanjutnya diberitahukan kepada jamaah dalam upaya menghambat dan menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Melalui mimbar khutbah Jumat kali ini, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati karena Allah Subhanahu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Sudah mendekati 1,5 tahun ini, bangsa kita dan hampir seluruh dunia sedang diuji oleh Allah dengan menyebarnya wabah penyakit virus COVID-19, COVID-19. Ganasnya wabah penyakit ini menyebabkan banyak orang yang terjangkit dengan mudahnya. Dalam waktu singkat, wabah penyakit ini telah menyebabkan kematian dengan jumlah yang luar biasa di seluruh dunia. Namun kita harus kembali lagi dan merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti tidak ada sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi pasti menyimpan hikmah dan tujuan yang harus digali, harus kita cerna dalam-dalam agar mampu memahami rahasia keagungannya, sehingga dengan itu akan semakin menambah kedekatan kita dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang takdir yang telah ditetapkan kepada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan makhluk itu semua. Untuk itu Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa musibah yang dimaksud dalam ayat ini bisa berupa musibah yang besar seperti musim paceklik atau kekeringan, atau juga bisa berupa penyakit yang ada pada diri manusia, menjadi
Sementara itu Fakhruddin Ar-Razi membagi musibah yang dirasakan manusia ini menjadi dua kategori. Pertama seperti sakit, fakir, kematian keluarga. Kedua sebagai ujian kebaikan ataupun keburukan. Semua itu telah diatur oleh Allah dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Karena semua yang terjadi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dalam ayat ini selanjutnya disebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi tujuan terhadap pemahaman mengenai ketentuan Allah ini adalah agar kita semua tidak menyesali musibah yang telah ditimpakan kepada kita semua. Karena sesungguhnya apa saja yang ditakdirkan Allah untuk terjadi, maka pasti akan terjadi. Dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa setiap manusia akan diuji, maka pasti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut akan datang kepada setiap manusia. Namun tidak semua manusia mampu menyikapi ujian yang diberikan dengan sikap yang sama. Ada orang yang cenderung menghadapi kesulitan hidup dengan optimisme, sehingga ia senantiasa berusaha mencari jalan keluar, bahkan menganggap kesulitan sebagai tantangan. Ada pula manusia pesimis yang cenderung bersikap negatif terhadap apa saja, selalu mengeluh dan merasa susah. Itulah yang menjadi pembeda kualitas di antara manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersikap optimis dan selalu positif thinking kepada Allah, terutama terhadap musibah yang diberikannya. Sekali-kali jangan ada dalam hati kita sedikit pun setitik suudzon pun kepada Allah, karena justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kita. Firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku telah sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Muttafaqun alaih. Ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam prasangka hambanya tadi. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba itu suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun membenarkan dan merealisasikan keburukan-keburukan yang ada dalam prasangka hamba tersebut. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang hamba Allah untuk selalu husnudzon, selalu berprasangka baik, agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam prasangka kita ini diwujudkan dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam riwayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idhamul jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sahida falahu sabr." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa itu menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah.
Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dan menghadapi musibah cobaan tersebut. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kita lah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Sifat sabar saat ini juga harus dapat ditunjukkan terhadap keputusan penundaan yang kedua kalinya atas penyelenggaraan ibadah haji ke Tanah Suci sebagai akibat lanjut dari pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa 2 tahun terakhir ini melaksanakan ibadah haji terhambat oleh pandemi COVID-19. Kita bisa lihat sendiri melalui siaran langsung televisi dan informasi dari berbagai media bahwa Arab Saudi pun terdampak COVID-19 ini. Kita bisa saksikan kondisi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan siapapun. Masjid suci umat Islam yang biasanya penuh dengan ratusan ribu jamaah kini sepi dan dibatasi. Jamaah yang masuk harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga menjadikan pemerintah Arab Saudi tidak memberi kesempatan kepada orang di luar negaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya Indonesia, seluruh negara di dunia tidak diperkenankan mengirimkan jamaah hajinya pada tahun 2020. Kebijakan ini pun dilakukan Arab Saudi kembali pada tahun 2021 ini, sehingga pemerintah Indonesia pun telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Akan tetapi kondisi ini tidak boleh menurunkan semangat umat Islam untuk terus berusaha dan berdoa guna mewujudkan impian kita bisa beribadah ke Tanah Suci. Pelaksanaan haji boleh tertunda, tapi niat mesti terus terjaga. Rinduan untuk mengunjungi Baitullah seyogianya tak ikut mereda. Kita harus mampu mengambil hikmah atas kondisi ini dan berdoa semoga dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin